Shalom Aleihim, gue Yosua Marcelos, presiden dari Beyond Combat. Dan ini adalah video gue, dimana gue pertama-tama meminta maaf dulu kepada semua orang yang merasa kecewa, merasa dirugikan karena penyelenggaraan Beyond Combat Showbiz 6 Indonesia versus Malaysia 2 kemarin. Gue secara tulus meminta maaf tentang apapun yang telah terjadi. Memang betul, gue adalah penanggung jawab utama daripada Beyond Combat Showbiz 6, tapi di sini gue akan coba menjelaskan dan juga memberikan informasi semaksimal mungkin yang bisa gue provide sebagai bentuk tanggung jawab atas kontroversi dan juga ketidakjelasan dari hal-hal yang terjadi di Beyond Combat Showbiz 6 kemarin. Jujur, gue juga save semua video kritik dan saran dari kalian. Yang video gue tonton ulang semua segala macam. Gue pastikan bahwa semua video, semua klip, semua tulisan, semua gue baca, gue tonton berulang. Gue pastikan itu semua jadi sebuah hal yang akan jadi evaluasi penting banget lah buat gue dan juga tim. Mungkin gue akan bahas satu-satu dulu. Jadi yang pertama-tama mungkin dari perasaan gue pribadi ya, banyak banget yang nanya bahwa lu apa perasaannya lo setelah bikin Beyond gitu. Terus tiba-tiba di Beyond 6 ini semua terjadi. Jujur kalau ditanya apakah ini tentang resikonya gitu. Kalau gue pribadi memang dari pertama orang banyak yang bilang oh tentang duit gitu. Atau Selos bikin Beyond untuk kepentingan pribadi gitu, untuk cuan. Gue dari pertama pilih kenapa gue menjalankan Beyond itu, gue rasa itu hikmat dari Tuhan. Dan dari awal juga ini bukan sebuah bisnis yang seksi. Ini adalah sebuah bisnis yang susah untung. Kalian bisa lihat laporan keuangan banyak perusahaan promotor di dunia. Bukan hal mudah lah untuk bisa untung dalam membuat kepromosian. Jadi gue udah tahu resikonya itu dari awal. Pun gue pertama kali bikin acara, kalian semua tahu gue rugi. Dan itu pakai uang inisial investment pribadi pas bikin perusahaan. Terus soal resikonya banyak juga yang nanya. Pertama-tama terima kasih atas kritik sarannya. Ada yang langsung, ada yang di sosial media. Gue merasa gue beruntung punya kalian yang masih bisa ngingetin gue dari hal-hal yang gue bisa lihat dari pertama kali nyusun, dan hal-hal yang gue nggak ngeliat kalian semua ingetin gitu. Jadi kalau buat gue soal resiko membuat Beyond, gue udah pertama tahu ini bahwa ini bukan bisnis yang seksi. Dua, ini bukan bisnis yang semua orang bisa survive. Tiga, kalau soal resiko, gue udah pernah mau di penjara karena bikin Beyond. Gue udah pernah internet gue mati tiba-tiba acara. Terus gue udah pernah berurusan dengan politik di belakangnya yang gue nggak bisa sebutin satu-satu. Tapi gue memang selalu siap dengan resikonya, dan ini memang bukan sebuah hal yang gampang untuk dibuat atau senang buat dibuat gitu. Jadi memang gue udah tahu bahwa pas lagi gue mendedikasikan hidup gue ke Beyond, ini semua tuh akan terjadi. Cuman yang hari kemarin, Sabtu kemarin, jujur ini, oh ya ini gue sekalian ngasih tahu, sorry kalau rada berantakan video ini ya. Sebelum gue mulai, ini Monday 24 jam 4 sore mau jam 5. Jadi kenapa gue gak langsung bikin video sesimpel setelah hari fight day itu adalah hari Minggu, harinya Tuhan. Gue coba digest tadi dengan semua video yang gue tonton, masukan semua dari kalian. Terus gue coba ngobrol sama orang terdekat, orang-orang yang berlaga di Beyond juga, karena kebetulan gue satu hotel juga sama fighters dan juga tim di belakangnya. Terus gue pagi ini baru abis dari rumah sakit untuk cek kehamilan istri gue, puji Tuhan sehat. Dan sekarang gue baru sempat bikin videonya secara proper lah, karena gue gak mau bikin video yang terburu-buru dan pembahasannya nggak menyeluruh dan akhirnya cuma nambahin pertanyaan-pertanyaan gantung gitu. Jadi itu kalau ditanya tentang cuan, gue bersyukur apa yang udah dibikin Beyond itu bisa jadi cuan, bisa sustainable, bisa expand, itu gue bersyukur. Tapi kalau misalkan ditanya apakah tujuan gue buat untung, kayaknya lebih untung gue pertama kali jadi influencer lah. Gue stay jadi influencer, gue stay jadi content creator, gue nikmatin uang sponsor, tuh gue udah happy gitu loh. Sekarang gue mau bahas poin selanjutnya, yaitu tentang fight yang kontroversi. Hasilnya, gue lihat ada 3 fight yang kontroversi. Hasilnya itu adalah Aboy Izzat, terus ada Fahri Kabilan, dan juga Ronald Putra. Pertama, gue cuma mau bilang bahwa di setiap pengambilan skor ronde itu gue nggak bisa ada intervensi sama sekali. Jadi itu tuh bukan suatu hal yang gue bisa setting atau gue bisa lakukan gitu. Jadi for sure, gue benar-benar di dalam tugas promotor adalah membuat sebuah event. Gue mempromosikan karena tugas gue memang gue mau memuliakan fighter. Semua fighter gue bikin photoshoot terbaik, gue bikin promosi terbaik, wadah buat mereka ngomong. Bahkan mereka ngomongnya apa aja tuh gue nggak tahu gitu loh. Jadi gue cuma selalu bilang bahwa ini lu bisa klarifikasi lah ke semua fighter, lu boleh tanya ke semua sosial media fighter, bahwa gue selalu ngomong apapun yang kalian mau omongin, kalian omongin. Apapun yang kalian mau kasih pesan ke fighter kalian, kalian bilang this is the time, promote yourself. Gue udah kasih platformnya untuk amplify yourself, your skill. Jadi
pakai ini dengan baik gitu loh. Dan itu selalu yang gue lakukan. Jadi kalau misalkan kayak drama ini disetting, sama kayak waktu itu bahas KJ Randi, gimana caranya gue bikin seorang Randi Pangalila hampir pingsan, matanya putih 2 kali, bangun terus tiba-tiba dia comeback spinning back kick ke perutnya KJ gitu. Nggak ada yang bisa gue setting situ. Yang kedua, jujur kalau dari lubuk hati gue yang paling dalam, gue tidak dapat keuntungan apapun dari hasil Indonesia Malaysia. Apapun hasilnya, siapa yang menang siapa yang kalah, gue nggak ada keuntungan apapun. Karena apa? Karena yang udah gue bentuk ini adalah sebuah liga guys. Gak ada project pribadi. Ini semua mereka bertarung untuk mendapatkan posisi liga teratas. Yang sekarang secara short term plan-nya adalah mereka yang Indonesia dan Malaysia akan ada 2 wakil dari 67 kg 2 untuk bisa main di Grand Prix Beyond 9. That's it. Jadi ketika menang atau kalah itu gue nggak akan mendapatkan keuntungan apa-apa gitu loh. Mau skor 10-0 Indonesia, 10-0 Malaysia gitu. Atau kayak misalkan 5-4, 4-5, 6-4, 4-5, 5-5, seri pun gue nggak masalah gitu loh. Jadi aneh lah kalau misalkan dianggap bahwa gue mau ngambil keuntungan dari sana gitu. Terus kebijakan dari gue adalah, mungkin banyak yang nanya kenapa live-nya di unlisted. Live-nya di unlisted sesimpel karena gini, Beyond itu akan ada fight library yang nanti mau bisa diakses secara subscription. Jadi memang plannya dari awal tuh emang udah selesai stream dan kita ngehargain orang yang udah bayar one time pay per view yang berlaku selama 3 hari, sisanya itu. Tapi karena ada 3 fight yang kontroversial ini, secara penilaian wasit dianggap sama orang itu akan gue bikin secara free. Gue cuman mau kasih tahu ini adalah keputusan dari gue dan tim sebagai Beyond bahwa nanti 3 fight itu akan dikasih secara free untuk kalian bisa nilai secara pribadi. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Kalian bisa langsung samain juga dengan hasilnya di Boxrec. Kalian bisa cari gue as promoter Yosua Marcellus Mulярdo. Ada acara kemarin, kalian bisa lihat skor akhir dari semua juri juga. Kalian bisa samain. Itu akan dikasih secara bebas. Mungkin gue kasih bantuan buat kalian menilai kali. Ada beberapa faktor poin yang bisa kalian lihat lah. Ini gue bukan sebagai UCC, ini sebagai gue nih yang kasih tahu sebagai awam aja lah kalau misalkan menilai sebuah ronde gitu. Jadi setiap ronde itu harus dinilai minimal dengan skor 9-10, 10-9 must point round. Jadi setiap ronde harus ada yang menang dapat poin 10, harus ada yang 9 yang kalah. Kalau ada jatuh atau knockdown dihitung, itu baru dibikin 8, jatuh 2 kali 7, jatuh 3 kali TKO. Nah, dalam penentuan 10-9 point must round itu ada 5 faktor. Yang pertama, pukulan yang masuk dan pukulan yang diblok atau dihindarkan. Jadi yang diblok atau dihindarkan itu nggak poin, yang masuk itu poin. Nah, ada bedanya juga serangan yang masuk dengan serangan yang telak mutlak. Misal jadi kayak ada masuk secara sikap bener, secara landingnya, connectnya bener dengan knuckle dan juga backhand gitu kalau di kick striking ya. Dan masuk biasa sama masuk telak gini. Nah, itu beda poinnya. Yang ketiga adalah penilaian poin ketika dilakukan gerakan-gerakan yang sulit dan land atau connect. Jadi kena gitu. Misal elbow, spinning back elbow, spinning heel kick, spinning back kick, question mark kick. Jadi tendangan-tendangan yang memiliki teknik tingkat tinggi atau tidak biasanya gitu. Itu poinnya lebih tinggi. Dan yang terakhir, ketika misal poin itu udah nggak bisa dinilai sebagai acuan atau kayak ini kayaknya seri nih secara poin gitu, mirip-mirip, itu kan harus langsung dinilai sama juri biasanya. Itu ada 2 faktor lainnya, Agresivitas tuh ya bisa dinilai dari sikap bermain, terus volume yang diberikan, sama dominasi ring. Itu 2 terakhir yang dipakai kalau misalkan dirasa poinnya tuh bales-balesan, selalu seri gitu. Nah, baru 2 ini dijadiin faktor. Jadi 5 faktor ini secara awam kalian bisa langsung nilai rondenya gitu. Itu yang bisa gue kasih. Terus sedikit saran juga dari gue, mungkin kalau kalian mau nilai ini secara netral, kalian orang Indonesia ataupun orang Malaysia ataupun orang lain yang ngerti bahasa yang gue ngomong ini, please ketika kalian nilai, kalian tutup bendera di belakangnya, kalian tutup namanya, terus kalian baru hitung. Jadi kalian baru bisa lihat bahwa itu tuh penilaian yang benar-benar baik gitu. Jadi fight itu akan gue biarin free supaya kalian bisa nilai sendiri dengan mungkin beberapa faktor yang kalian bisa lihat secara awam gitu. Kalau nanti tentang holy book dan juga peraturan yang udah diberikan kepada semua fighter itu nanti kalian juga bisa akses, tapi itu gue rasa itu semua obligasi UCC untuk bisa menjelaskan, dan gue di sini di UCC itu posisi gue cuman pengawas dan tidak bisa melakukan decision apapun. Gue cuman bisa mengawasi
lagi dan juga mengingatkan. Kalau ditanya tentang UCC, apakah gue ikut memprakarsai dalam pembentukannya? Yap, betul. Apakah gue adalah founder? Yap, betul. Apakah gue ada di tempat tugas kerja harian UCC? Tidak sama sekali. Gue hanya pengawas, bahkan ketua pengawasnya aja bukan gue gitu loh. Jadi gue hanya memprakarsai dan semua tugas hariannya itu gue nggak ikut andil sama sekali. Apalagi sampai ke pengambilan nilai juri gitu. Jadi kalau pengambilan nilai juri itu kita cuma bisa lihat, gue sebagai promotor menghargai keputusan final daripada juri dan juga wasit yang ada di atas. Dan kalau ada perbedaan dari setiap angle judge A, judge B, judge C itu ya cuman karena angle ring gitu loh. Pasti ada yang beda, cuman gue nggak tahu lah kalau misalkan kalian mempermasalahkan soal split decision atau unanimous decision atau majority decision, which is kalau misalkan mau di breakdown, split decision adalah misalnya ada corner merah, ada corner biru. Corner merah 2 yang menangin, corner biru 1 yang menangin. Kalau majority decision itu berarti 2 yang menangin red corner, blue cornernya itu satu wasit bilangnya draw. Terus kalau misalkan unanimous ya 3-3-nya menganggap bahwa satu corner itu yang menang gitu. Itu aja sih bedanya. Jadi kalau menurut gua selama yang menang masih bener tuh no problem. Mau split, mau unanimous, buat gua pribadi secara promotor yang penting yang menang itu mendapatkan haknya, karena kita harus menghargai angle-angle wasit. Jadi nanti seiring video ini diupload akan ada video juga Fabian Farhan versus Izzat Zaki, ada video Fahri Kabilan, dan ada video Ronald Putra untuk kalian bisa nilai. Terus Ronald versus Putra, kenapa judgment round itu tidak dilanjutkan? Yang pertama, gua sebagai promotor sekali lagi, gue itu gak tahu sampai hasil akhirnya itu berapa tuh gue gak tahu. Jadi perkembangan tiap roundenya siapa yang menang tuh gue gak tahu. Oke, lanjutlah masuk ke dalam penghitungan. Jadi proses ini sebenarnya ada 3 nih yang error. Yang pertama adalah hasilnya kan draw, ya kan? Hasilnya draw berarti harus ada judgment round. Terus dari hasilnya draw ini dikasih ke ring announcer. Dari ring announcer mengasih tahu itu juga ada problem dan di wasit saat pengangkatan tangan Ronald. Jadi yang pertama problemnya adalah gini, hasilnya draw, oke? Pas gue udah tahu draw, satu-satunya hal yang gue bisa inget bantu adalah hitung lagi ulang, bener gak? Gitu, hitung ulang. Semua supervisor yang ada di situ bantu hitung, ternyata hasilnya bener draw setelah deduction, point deductionnya Putra ketika melakukan pelanggaran. Oke, selesai. Dikasih ke ring announcer untuk di announce draw. Oke, ketika disuruh di announce draw, malah Bang Arif ini sebenarnya, tapi ini karena ini semua terjadi di 1:30 pagi, terus semuanya rushing, ya pokoknya full pressure lah. Disebutnya langsung judgment round. Oke, hasilnya bilangnya judgment round. Padahal kan mestinya tetap hasilnya itu draw dulu bilangnya. Dari yang dibilang judgment round sama Bang Arif itu, Aryo Keras sebagai referee ngedengernya red atau Ronald. Roundnya dikiranya red atau round gitu. Jadi itu yang dibilang sama Aryo Keras ketika selesai pengangkatan itu gitu. Jadi ya 3 ini ya gue cuma bisa minta maaf, itu adalah bagian dari kelengkapan acara yang gue pun gak bisa kontrol karena supervisor bukan gue bukan UCC, itu yang pertama. Gue bukan ring announcer, bukan semua yang gue bisa pastikan gue yang ngomong dan benar gitu loh. Dan gue bukan wasitnya juga, jadi itu semua di luar prediksi gue gitu. Itu bisa terjadi. Terus gue juga ngerti apa yang dirasakan tim Ronald setelah udah diangkat tangannya terus tiba-tiba dibilang draw. Gue juga ngerti kenapa GTT sampai naik, karena mereka denger judgment round tapi yang diangkat Ronald. Jadi gue di sini sebagai orang tengah dan promotor yang tidak ada sangkut pautnya dengan keputusan hasil wasit, dan gue cuma bisa menghargai, dan aturannya cuma gini, promotor menghargai hasil keputusan wasit dan menganggap itu final. Itu doang. Jadi ketika gue udah tahu itu draw dan harus judgment round, kan ada satu problem lagi yang memang dalam gue mengawasi UCC pun di rulesnya juga kan memang gak ada draw. Tapi masih ada faktor di mana ada keputusan dokter bahwa itu boleh apa enggak dilanjutin. Karena kan mereka udah tanda tangan kontrak 5. Jadi dari 3 proses ini aja gue tuh belum ada ambil andil sama sekali gitu loh. Nah, ketika udah tahu draw
ya kan? Mereka dikasih waktu persiapan untuk judgment round. Ada hak dari sudut yang merasa dirugikan karena illegal blow-nya Putra itu, yaitu Ronald, untuk ngecek kondisi Ronald. Karena mereka merasa dirugikan karena ada cedera karena illegal blow. Jadi ya sisanya di situ keputusannya udah nggak di UCC, udah nggak di gua, di dokter, ya kan? Ketika dokter bilang, oke, nggak bisa lanjut, itu kan? Nah itu memang adalah satu hal yang belum pernah dibahas dan nggak ngeh bakal terjadi juga gitu loh. Nggak ngeh bakal terjadi bahwa jadi it is a new thing for us. Dimana kita memang mau hasil kick striking itu ada yang menang ada yang kalah. Tapi ini mau nggak mau ini nggak bisa lanjut gimana. Karena hasil terakhirnya draw. Hasil terakhirnya draw. Jadi harus ada judgment round di sini. Dan di tengah-tengah ada dokter bilang bahwa ini nggak bisa lanjut gitu loh. Nah gua ketika dokter udah bilang nggak bisa lanjut, satu-satunya keputusan yang bisa dilakukan itu baru dilempar ke promotor. Ini gimana nih? Satu-satunya fasilitas yang bisa gue berikan adalah ketika gue ditanya begitu, ya gue bilang, dua-duanya kan kontrak eksklusif sama Beyond, ya kan? Satu-satunya fasilitas yang gue bisa lakukan adalah immediate rematch. Rematch sesegera mungkin sesuai dengan jadwal Beyond terdekat. Udah itu doang. Jadi ketika itu terjadi dengan semua kemelut sebelumnya, ya Ronald udah diangkat duluan tangannya, timnya nggak terima, apalagi fansnya dan pendukungnya juga. Gue ngerti betul. Putra dengan semua keluarganya naik karena dengernya judgment round tapi Ronald yang diangkat. Ya padahal mestinya ngomongnya draw dulu baru judgment round gitu. Setelah ada verifikasi dokter dan sisanya baru. Ya ada keputusan terakhir di gue itu adalah ini match mau diapain kalau draw dan nggak bisa lanjut gitu. Baru di situ ada keputusan gue di akhir banget. Dimana yaitu drawnya udah, tugas UCC udah, tugas dokter udah, tugas fighter udah, fight 5 ronde. Satu-satunya fasilitas yang bisa gue kasih adalah cuman ya udah immediate rematch gitu. Terus ada beberapa poin juga yang mau gue bahas tentang ref Indo semua gitu. Untuk refereeing yang Indo semua itu jujur ada kesalahan juga dari gue. Dimana kalau di Beyond 5 itu memang pas lagi getol-getolnya pembentukan UCC. Masih gue insist untuk bisa ada ref internasional. Apalagi ada perebutan sabuk kick striking nasional antara Aziz dan KJ. Dan gue gak mau ada kesilapan apa-apalah di situ gitu. Dan di Beyond 6 ini gue memang gak terlalu fokus di situ karena memang UCC udah bukan kerjaan harian gue. Kerjaan harian gue adalah mempromosikan sebagai promotor untuk ngehandle tim gue semua. Jadi makanya ya gue juga dari gue nggak ada pemaksaan untuk ada ref luar gitu. Jadi itu udah kesalahan gue yang memang gue nggak hitung. Makanya jadi gue pas hari H gue baru ngeh. Ini jujur ya ceritanya, hari H gue ngeh, oh iya ini Indonesia semua dan ini Indonesia Malaysia gitu. Di tengah kesibukan semua nyiapin ini ya gue cuma berdoa bahwa tidak ada keputusan yang kontroversi. Dan ketika gue udah lihat ada orang gak terima siapa yang menang itu tuh gue udah cuma minta sama Tuhan, ya yang terbaik aja lah Tuhan kalau ini udah terjadi. Semoga sisanya semua aman. Tapi ya karena ada 3 keputusan yang kontroversial itu ya solusi dari gue adalah gue akan membuat fight itu free supaya kalian bisa nilai gitu. Seperti yang tadi gue jelasin, gak mungkin juga gue mau usaha sekeras itu cuman buat melakukan kesalahan. Jadi memang itu adalah satu hal yang gue gak perhitungkan karena udah pernah wasit yang di internal UCC itu melakukan pewasitan yang proper di Beyond Madness sebelum Beyond 6 kemarin. Dan itu oke, semua berjalan dengan lancar. Jadi ketika terjadi ini di Beyond 6, gue cuman bisa menghargai dan juga menganggap semua keputusan wasit itu final. Karena gue bukan pengurus harian UCC yang bisa ikut ambil andil dalam keputusan administrasi harian maupun keputusan wasit ketika menilai setiap ronde. Jadi gue adalah promotor yang tugasnya menghantarkan semua atlet dari tempat mereka, amplifying mereka supaya mereka bisa lebih dikenal banyak orang dan membuat pertandingan itu menarik gitu dan memastikan semua aspek-aspek yang ada dalam kepromotoran itu ya lengkap secara acara, kepenuhan acara, venue, secara administrasi negara, secara ya dan lain-lain lah kelengkapannya. Jadi solusinya dari gua, dari semua pengambilan
pengambilan nilai ini ada solusi lah dari gue gitu. Karena salah satu faktor penting yang ada di kick striking itu adalah judgment round, karena nggak boleh ada yang draw. Jadi mulai dari detik ini semua match yang ada di Beyond itu akan open scoring. Jadi real time fighter bisa lihat skornya berapa, penonton bisa lihat skornya berapa yang di dalam venue dan juga yang nonton di rumah gitu. Jadi nggak ada lagi kaget-kaget, oh iya kok gue nggak menang, kok dia yang menang, kok gue menang gitu. Jadi udah nggak ada lagi yang kaget-kaget. Terus mungkin kalau soal UCC, dari gue sebagai pengawas dan juga sebagai promotor yang memakai jasa UCC gitu ya, gue juga cukup ngikutin bahwa memang belum ada website, memang juga belum ada Holybook yang bisa diakses. Itu gue rasa memang karena peraturannya terus berkembang, belum ada peraturan yang rigid. Plus juga mungkin kalian ngebahas tentang apa yang udah diomongin di presscon emergency sama omongin yang di presscon Beyond 5 before fight, itu aja udah berbeda gitu loh. Pun dua isi presscon itu yang pembahasan tentang rules UCC itu udah nggak valid. Udah ada perkembangan baru di mana elbow-nya tuh yang slash tuh udah boleh. Jadi yang nggak boleh cuman yang 12-6 doang. Dan itu semua wasit udah tahu, semua juri udah tahu, semua perangkat UCC udah tahu, dan semua fighter udah tahu, yang udah ada video peragaannya lah mereka boleh apa nggak bolehnya gitu. Banyak yang ngomong juga, Ronald bilang calf kick gak ada poin gitu. Yes, betul, ada kecualinya, tapi ketika calf kick itu berdamage dan juga sampai geser, itu sebenarnya ada poin, dan itu ada juga di dalam video. Dan gue bukannya gue mau mengacu kemana-mana ya, gue cuma ngasih informasi yang gue bisa kasih gitu loh, tapi gue sama sekali tidak bisa merepresent hasil dari keputusan wasit UCC gitu. Kalau ditanya, oh emang karena mau cuan, guys, percaya deh, gue tuh tipe orang yang gue nggak peduli siapa yang fight, gue akan goreng itu maksimal, itu sales gitu loh. Kayak kalian kalau mau tarik balik, ini gue bukan membela diri ya, gue cuma mau kasih tahu gue tuh seperti apa orangnya. Dulu tuh kita cuma tahu Paris KJ, setelah Paris KJ 1. Itu pun gue yang matchmakerin. Terus sekarang kita udah tahu ada Badi Sambas, kita tahu Ronald Siahaan, kita tahu Jordan Boy, kita tahu Putra Abdullah, Izzat Zaki, Kabilan gitu loh. Terkhususnya ini untuk Beyond ya, untuk audiens Beyond ya. Mungkin yang dulu nonton One Championship udah tahu ada Kabilan, udah tahu ada yang lain-lain. Cuman maksud gue, that's what we do gitu loh. As a promoter, itu yang gue lakukan gitu loh. Terus orang tahu Fahri Alamsyah sekarang, orang tahu Haris Sofian, walaupun mereka memang udah berprestasi sebelumnya. Cuman tugas gue adalah untuk bisa mengambil dan membawa mereka ke khalayak yang lebih besar lagi gitu loh. Itu yang gue lakukan. Jadi gue nggak peduli nanti main fightnya siapa yang bisa disusun, tuh pasti akan ada cara untuk bisa nyusun itu gitu loh. Dan gue tuh orang yang selalu berdoa hal yang terbaik yang terjadi gitu, karena gue yakin Tuhan udah susun. Kalau ditanya, oke, mungkin fans Ronald bilang, oh gue berpihak Putra anak emas gue gitu. Men, nggak ada. Gue ngomong ke semua orang yang punya kesempatan menjadi world champion. Gue akan ngomong ke Putra, gue ngomong ke Ronald, gue ngomong ke Fahri, gue ngomong ke Kabilan, gue ngomong ke Haris Sofian, gue ngomong ke Amarul, gue ngomong ke Serel Effendi, gue ngomong ke semua orang yang punya kapabilitas ke sana gitu loh. Gue pasti ngomong. Dan itu bukan anak emas, ya itu gue ngasih mereka semangat nih. Ada nih jalannya, lu mau world champion bisa. Jadi kalau kalian bilang gue nyari cuan, kagak, gue cuma mau bawa mereka ke tempat yang mereka seharusnya aja dengan semua tenaga gue gitu loh. Jadi pun misal rematchnya nggak terjadi, ya gue mau ngomong apa. Tapi kalau buat gue yang sepantasnya harusnya terjadi ya rematch. Misal ada satu pihak dari dua pihak gak setuju, ya gara-gara apa gitu loh. Menurut gue masih sangat sah aja kalau buat mereka rematch. Itu adalah solusi dari perdebatan mereka. Gue tahu ini perdebatan nggak akan habis-habis. Ronald merasa dia menang, Putra merasa dia menang. Satu-satunya tempat adalah ya buktiin aja kalau emang mau gitu. Simpel itu sih. Gue sebagai promotor, lu kalau emang mau buktiin siapa yang menang, ya lu buktiin. Karena fight kalian close. Satu wasit bilang seri setelah deduction, satu wasit bilang Putra menang setelah deduction, satu wasit bilang Ronald menang setelah deduction. So gue bisa apa? Gue cuma bisa menghargai, dan gue setelah tahu hasil akhir gue cuma bisa kasih solusi itu. Intinya seperti itu. Buat semua supporter Indonesia dan Malaysia, gue nggak tahu gue pantas ngomong gini apa enggak. Cuman yang jelas, tematikal yang gue bawa Indonesia versus Malaysia ini nggak ada hasrat sama sekali untuk memenangkan pihak manapun. Gue cuman mau membuat sebuah acara yang bisa mensilaturahmikan scene combat sport di dua negara ini, which is itu juga yang terjadi di Beyond 4. Indonesia versus Malaysia 1 mungkin memang lebih mulus daripada yang sekarang. Gue nggak ada maksud buat bikin superiority juga antara fighter Indonesia dan fighter Malaysia. Buat gue, ketika kalian udah bertukar experience di panggung yang gue coba bentuk dengan maksimal dan bisa menajamkan satu sama lain, membuat liga yang kompetitif, itu tuh gue udah seneng banget gitu. Karena sekali lagi gue nggak mendapatkan keuntungan sama sekali dari skor tersebut. Terus gue nggak ada keuntungan sama sekali selama itu
urusannya tentang siapa yang menang, siapa yang kalah, nggak ada project gue, karena ya literally banyak yang meragukan juga setiap gue bikin main event gitu. Entah pas Ronald naik ke main event, entah pas lagi nggak ada klan kakak, dan banyak lah. Jadi ketika fight card itu dibentuk pun sampai akhirnya acara ya masih banyak yang doubt. Jadi buat gue udah cukup terbiasa dengan hal tersebut, dan gue selalu menyerahkan itu ke Tuhan. Gimana jalan ceritanya ya gimana Tuhan membimbing aja dengan hikmat kebijaksanaan ketika lagi menyusun acara berikutnya gitu. Gitu guys, kurang lebih. Jadi buat supporter Indonesia Malaysia, sekali lagi gue nggak merasa pantas juga buat ngomong ini, tapi mungkin hasilnya jadi melenceng dari tujuan gue untuk bisa mensilaturahmikan dengan baik. Ya gue sekali lagi minta maaf tentang hal yang tersengaja gue buat atau tidak disengaja gue buat yang membuat kalian sampai marah banget. Itu gue minta maaf. Pokoknya dari orang-orang terdekat, orang-orang yang jauh yang nonton dan menikmati, ataupun yang nonton juga marah-marah, gue minta maaf. Ya sekali lagi tujuan gue cuma satu, jadi heart and hub combat sport di Asia, memajukan atlet-atlet ke tempat yang seharusnya, bukan cuma atlet Indonesia ya gitu. I have special part for Indonesia di hati gue, tapi tidak di pekerjaan gue ketika gue mau bikin sebuah platform untuk Asia gitu. Karena ketika nanti liganya berjalan juga itu akan berjalan secara how normally it will be going aja gitu. Banyak yang nanya juga, puas gak dengan hasil keputusan UCC? Ya, gue cuma bisa menghargai dan menganggap final. Tapi kalau misalkan ada yang kayak, yang menurut gue pribadi gitu misalkan ya Kong Nidal, misalkan gue ada penonton gitu. Buat gue Kong Nidal mestinya unanimous decision. Tapi kalau misalkan ada split decision karena ada penilaian pribadi daripada wasit, gue mau ngomong apa gue? Gue cuma tahu terakhirnya doang, split decision. Oh ya udah gitu. Terus misalkan Haris Haikal, Aprilando gitu, split decision. Orang-orang pada mikirnya Yudi sebagai penonton gitu. Ya gue mau gimana? Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Cuman selama yang menang adalah yang pantas, gue sebagai promotor gue cuma bisa bersyukur. Terus ada yang nanya juga, poin kick striking itu ngikutin kickboxing apa ngikutin Muay Thai gitu? Ya gue cuma bisa jawab, poinnya ngikutin poin kick striking. Dengan kalau hitungan awamnya yang tadi. Tapi kalau hitungan resminya ya kalian nanti lihat holy book-nya aja gitu loh. Ngelihat rule books-nya si kick striking gitu. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan tentang hubungan gue dengan UCC, apakah gue yang memperkarsai? Ya. Apakah gue ikut andil serta untuk membentuk kick striking dan menamai kick striking? Ya, betul sekali. Tapi ketika ada proses harian, proses penjurian, proses apapun itu gue nggak ada urusannya. Sampai administrasi pun gue nggak ada urusannya. Jadi buat gue sebagai promotor, gue udah berusaha sekeras mungkin, dan gue juga mau jelasin bahwa nggak ada lah niat gue untuk bikin acara atau susah payah cuman buat bikin kesalahan gitu loh. Jadi apa yang terjadi di sini bener-bener di luar dari perhitungan gue sekali lagi minta maaf, tapi ini membuat gue lebih tajam lagi sama tim tentang hal-hal yang harus diperhatikan. Terima kasih atas semuanya. Gue rangkum lagi, gue thumbs up dengan beberapa solusi, yaitu yang pertama si open scoring tadi. Yang kedua adalah wasitnya harus internasional, jadi harus ada keberagaman ketika lagi ada judges, dan mungkin gue bisa lebih mengawasi lagi siapa aja wasit-wasit yang akan menilai gitu. Karena di Beyond 6 ini jujur gue melepas kepada semua pengurus harian UCC. Yang terakhir adalah supaya liga gue lebih matang lagi dan mantep lagi ketika tahun depan gue memulai. Ini yang bisa gue pastikan ya. Cuman ada 2 jenis kontrak yang ada di Beyond, dan gue akan kasih tahu secara gamblang juga di sini. Nanti kalian yang bisa ngerti lah kenapa gue begini. Jadi cuman ada ada kontrak debut, dan 2 adalah kontrak eksklusif yang multi-fight kontrak. Jadi itu membuat liganya lebih jalan lagi, dan ya memang gue bisa make sure juga orang-orang yang di dalamnya itu akan terus bertanding. Intinya gitu sih. Ada beberapa masalah yang juga bisa diselesaikan tentang itu. Terus soal urusan yang lain mungkin gue belum bisa ada keperluannya lagi untuk menjawab UCC gimana di Beyond dan lain semua segala macam. Yang penting kalau untuk penjelasan dari gue pribadi secara promotor, gue udah coba jelasin apa yang gue tahu soal rules kick striking dan penilaian poinnya. Tadi gue juga udah coba jelasin. Terus tentang keputusan kontroversial draw-nya Ronald Putra, itu kenapa bisa ada keputusan akhir di dokter ya karena cederanya karena illegal blow. Karena Ronald sendiri yang ngomong sama gue kalau saya cedera di rumah sakit ya. BTW gue juga kemarin selesai acara tuh gue ke Bung Seria langsung sama ke Ronald langsung. Gue nggak sempat ke Londo karena ternyata Londo udah di kamar dan udah waktunya istirahat gitu, jam berapa ya, 3:30 lah gue nyampe. Itu ya Ronald bilang kalau saya kena cedera karena legal blow, apa maksudnya serangan yang sah, saya lanjut bang, pasti bang, judgment round. Bukan
saya nggak pernah judgment round, dia bilang gitu. Jadi memang kemelut lah prosesnya. Kan kalau draw itu ya memang tergantung si ronde 5 itu hasilnya seperti apa ya. Hasilnya di situ di ronde 5 penilaiannya udah mah Putra yang menang karena dia agresif ngambil poin setelah dia melakukan illegal blow. Terus Ronaldnya juga udah kendor lah karena kena illegal blow yang menyebabkan dia cedera gitu. Jadi buat gua apapun itu semua udah gua lepaskan ke wasit UCC. Gue percayakan gimana pun hasilnya, soal pengurangan poin dan attention dan hal-hal yang masih kurang, gue cuman rasa ya masih bisa lah buat gue dievaluasi. Dan dari gue juga gue udah ada solusi. Sisanya porsinya UCC itu porsinya Om Nelson dan tim harian. Ya gue cuma bisa bilang itu guys. Sama guys, soal reaksi wajah, ekspresi, gue sekali lagi gue sangat-sangat belajar juga. Jujur gue memang masih muda, gue juga memang karakternya seperti ini. Bukan gue minta dimaklumin, ini adalah satu peringatan keras buat gue untuk mengevaluasi diri juga. Karena buat gue memang lahir ekspresif. Ketika gue terus tersorot kamera, itu juga ya memang I'm just being myself. Tapi abis ini gue akan coba menjadi promotor yang baik, akan coba memitigasi hal-hal yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Ya sisanya ya gue cuma minta waktu sini buat gue. Sekarang banyak juga yang worry gue, oh nih Beyond bakal lanjut apa enggak, terus kayak awal kehancuran Beyond, boykot Beyond dan lain segala macam. Tenang guys, gue pernah mulai ini dari nol. Gue masih di sini, gue masih melaksanakan Beyond 6 dan gue survive bersama tim juga semua. Jadi gue rasa kejadian ini adalah tempat buat gue reroute. Gue udah tahu resikonya juga dari awal, walaupun ini adalah resiko yang gue nggak perhitungkan. Jadi ya ini same resikonya gue terima, blame-nya juga gue terima, sangat-sangat terima. Kalau misalkan gue sebagai penanggung jawab Beyond, sebagai presiden Beyond. Terus sisanya ini waktu gue reroute, waktu gue lebih tone down, waktu gue untuk bisa pikirin lagi tahun depan Beyond tuh mau ngapain. Tapi tenang guys, buat kalian semua yang masih dukung dan support, thank you. Seperti yang selalu gue ngomong di setiap Q&A gue, there is nothing like fans-fansnya Beyond yang selalu dukung. Buat kalian semua yang kritik gue terima kasih, yang memberikan saran gue terima kasih. Dan buat semua yang gak terima, merasa dikecewakan, dirugikan, gue cuma bisa minta maaf. Intinya tenang aja, gue secara mental gue yakin apapun yang gue dapet di sini, apapun yang terhilang itu gue yakin gue dan tim cuma butuh waktu untuk bisa gain the respect back, untuk bisa evaluate dengan sangat baik sebelum bikin acara selanjutnya, untuk bisa memastikan banyak hal-hal yang bisa gue urus lagi. Oh iya, sama banyak yang bilang, oh ini udah harganya naik tapi kok nge-lag pay-per-view-nya. Itu juga nanti another evaluasi juga lah dari gue untuk video, karena itu juga di luar kuasa gue. Kalau udah soal internet, kelancaran broadcast, itu urusan gue dengan MTech. Jadi buat gue memang banyak PR gue buat bebenah. Terlebih lagi untuk kelengkapan bird eye view gue sebagai presiden di materi-materi yang ada di lapangan. Yang pertama dari kewasitan, gue mengawasinya harus lebih intens lagi. Yang pertama untuk bisa memastikan hal-hal itu bisa dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua tentang gue dengan perangkat-perangkat yang ada di Beyond, tim gue. Terus mungkin gue bisa jelasin juga ada video yang Putra melakukan kecurangan kok dihapus gitu. Itu sebenarnya karena akun gue yang dipakai untuk ngeclipping Beyond pada saat itu, dan itu dipakai sama salah satu minion admin Beyond. Dan ketika kayak gitu, itu tuh sebenarnya udah menyalahgunai SOP perusahaan bahwa ada keterberpihakan dari admin gitu. Jadi ketika itu ada di akun gue juga, langsung gue yang hapus ketika itu udah 27 menit apa. Ini gue ada screenshot sih, gue langsung hapus. Gue hapus di menit berapa. Jadi gue yang bisa gue jawab pasti gue jawab guys. Ke menit 27 di 668k views. Jadi itu gue minta tanya anak-anak itu siapa yang upload. Gue juga udah tahu anaknya juga udah ditindak lanjuti secara perusahaan internal. Jadi urusan gue secara kepromotoran dengan sanction yang ada itu gue nanti akan urus. Urusan gue sebagai pribadi pemimpin perusahaan dengan tim gue juga gue akan urus. Dengan perangkat-perangkat yang ada, evaluasinya akan gue lakukan. Mungkin ada beberapa kesalahan kecil yang membiaskan banyak hal, seperti Mas Arif dengan ngomong judgment roundnya, atau kayak Pak Aryo dengan ngangkat tangan Ronald. Itu ya menurut gue satu hal yang gue sebagai promotor harus toleransi dan harus dievaluasi secara tegas. Terus
urusan gue lagi dengan MTech, dimana mungkin kalian juga banyak yang meminta obligasi dari gue, mana nih orang yang bajak diapain, itu juga urusan gue dengan MTech. Terus pay per view kenapa nih nge-lag, itu juga urusan gue sama MTech. Jadi buat gue terima kasih telah diberikan kesempatan kemarin untuk bisa menyajikan Beyond Combat Showbiz 6. Gue sama sekali nggak menyesal, jujur, karena gue udah try my best, try our best sebagai tim. Tapi memang ada hal-hal yang gue nggak hitung yang terjadi sebagai bahan evaluasi. Thank you. Gue tahu bahwa itu hal-hal yang sifat secara finalnya itu fatal. Gue sangat-sangat minta maaf. Terus ada hal-hal mungkin juga di luar dari apa yang udah kebahas tadi, secara sengaja tidak sengaja gue minta maaf. Ya, ekspresi gue minta maaf, salah kata gue minta maaf dari proses pembangunan Beyond dari pertama. Terus intinya passion gue nggak pernah berubah tentang combat sport. Tujuan gue untuk bisa jadi heart and hub combat sport di Asia juga nggak berubah. Tujuan gue untuk bisa punya juara dunia di Beyond itu juga nggak berubah. Jadi gue cuma bisa terima kasih. Gue cuma minta buat kalian semua yang masih dukung, gue minta kesempatannya sekali lagi untuk bisa membuktikan bahwa apa yang terjadi itu pasti bisa untuk diselesaikan dan diperbaiki gitu. Jadi buat kalian semua juga hak kalian untuk bisa komplain karena kalian bayar juga pay per view. Hak kalian juga untuk bisa kasih kritik, saran, hujatan, ataupun hak kalian untuk nggak nonton Beyond lagi. Gue sangat-sangat respect itu. Tapi dari gue pribadi, kalau misalkan masih ada kurang kata, nanti ya gue akan coba tambahkan. Gue rasa ini gue juga ada beberapa orang-orang buat ngingetin apa yang gue kira-kira kurang ngomongin. Sama ada nih banyak banget yang nanya, sebenarnya lebih ke kayak gini nih, kurang lebih arahnya. Lu sebenarnya tapi lebih ke ngecek gue sih, lu sebenarnya puas nggak sama apa yang udah lu lakukan di Beyond, walaupun sekarang banyak yang nggak seneng. I know what the reason is, tapi kalau ditanya seperti itu, gue cuma bisa jawab ya gue bersyukur. Ini bukan berbangga diri, gue bersyukur kinerja yang udah diberikan gue dengan tim itu bisa nge-push culture pay per view bukan cuma di Indonesia tapi di Malaysia. Pay per view kita juga dibeli bukan cuma sama Indonesia dan Malaysia, ada banyak negara lain juga yang udah mulai menikmati Beyond, itu gue bersyukur. Terus dengan banyaknya atlet yang sekarang lebih banyak dikenal, literally bukan cuma 2-3 orang, terus udah bisa membentuk liga walaupun masih singkat juga sekarang, dan belum bisa mencakup banyaknya fighter seperti apa yang gue inginkan gitu, ibarat kata kalau punya hasrat pribadi. Tapi gue bersyukur dalam pelaksanaan Beyond 6 juga gue udah ngerasa sampai detik akhir semua usaha udah dilakukan lah. Gak ada yang gue rasa yang mesti gue lakukan ini tapi gue gak lakukan gitu, itu gak ada gitu. Jadi sisanya adalah evaluasi di hal-hal yang gue gak perhitungkan tapi terjadi, hal-hal yang di luar ekspektasi terjadi, itu gue evaluasi untuk bisa lebih mempertajam lagi bird eye view gue terhadap jalannya pertandingan gitu. Jadi buat gue apapun itu ya gue cuma bisa berterima kasih. Sekali lagi kalau dari semua apa yang gue buat itu ya gue cuma bisa berterima kasih kepada semua orang yang udah percaya dan masih percaya dan masih mau nonton lagi Beyond di kedepannya nanti. Dan buat kalian semua yang masih mau nonton lagi nanti ya thank you untuk kesempatannya. Tenang, gue gak akan patah semangat. Ya gue udah pernah hampir di penjara di tengah acara fighter gue gak mau main, ada internet gue mati yang pertanggung jawabannya juga sebenarnya bukan di gue gitu, itu kan ada vendor yang gue bayar untuk bisa memberikan internet itu gitu. Terus dengan semua urusan di belakang administrasi dan politik yang gue nggak bisa ceritain juga, jadi ya gue bersyukur ada di titik ini dan thank you. Jadi ya Beyond will be back. Gue bersyukur punya kalian, gue bersyukur masih bisa di sini juga, bisa mengevaluasi dengan kepala jernih, mengevaluasi dengan tanpa emosional. Itu udah privilege sih, dan buat gue kayaknya itu semua juga terjadi bukan without no reason. Gue memang udah ditempa sepanjang waktu untuk momen seperti ini. Gue bersyukur banget sama Tuhan, jadi ya, thank you. Sisanya ya gue rasa dan gue harap di kesempatan berikutnya semuanya akan jadi jauh lebih baik. Kita akan grow lebih baik seperti yang kita selalu lakukan ketika Beyond selalu upgrade. Walaupun keadaan tidak ada kritik atau saran pun, yang maksudnya semua isinya pujian pun, kita akan upgrade apalagi sekarang. Jadi buat gue cuma bisa berterima kasih bahwa kalian ada di dalam proses ini dan kalian memiliki rasa kepemilikan, rasa memiliki yang hebat lah ke Beyond gitu ketika kalian lihat prosesnya selama 2 tahun lagi. Sekali lagi gue cuma bisa thank you ya, gue cuma bisa bilang ya kita masih 2 tahun dan gue bukan minta maklum tapi gue minta thank you lah, terima kasih kalian udah ada di dalam proses ini gitu.
Sorry kalau penjelasan gue mungkin rada muter, bukan hal mudah juga buat ngejelasin banyak hal ini dan berusaha untuk semuanya bisa kebahas. Nanti mungkin ketika udah diedit bisa jauh lebih rapi juga cara gue menjelaskannya. Ini sekarang hari Senin, selesai bahas ini. Ya udah sejam lah gue bikin video ini. Dan terakhir banget sebelum gue tutup, gue membuat video ini bukan untuk memenangkan hati, gue bikin video ini bukan untuk membela diri, bukan untuk membenarkan diri, tapi gue bikin video ini sebagai bentuk obligasi kewajiban gue sebagai penanggung jawab utama acara Beyond Combat Showbiz 6 kemarin dan semua Beyond yang udah terjadi. Dan ini adalah bentuk kumpulan informasi yang bisa gue provide pada kalian semua supaya kalian bisa lebih clear lagi, bisa lebih jelas lagi, dan ya itulah intinya. Thank you guys. Gue cuma bisa terima kasih, minta maaf lagi yang sebesar-besarnya, diminta mohon maklum atas semua kesalahannya. Gue juga nggak bilang Beyond itu selalu sempurna. Di dalam semua kritik, saran, dan pujiannya, gue selalu merasa memang banyak hal yang harus di-upgrade. Dan kali ini kita akan evaluasi besar-besaran. Kita akan menyelesaikan banyak masalah juga secara tegas. Ya, we will be back soon di 2026. And at last, seperti biasa, thank you guys for watching. Stay sane, stay healthy, and to infinity and beyond. Dan terima kasih buat kalian semua yang masih dukung. Terima kasih yang udah kalian kasih kritik, saran, dan hujatan. Itu semua berarti buat kami. Terima kasih guys.